Halo subscriber, di video sebelumnya kita sudah membuat satu karakter animasi dua dimensi. Ini adalah karakter yang sudah kita buat di video saya sebelumnya. Kamu bisa menonton tutorial sebelumnya buat mempelajari cara membuat karakter animasi ini beserta dengan riggingnya ya. Kalian bisa menontonnya dengan cara klik link yang ada di atas sini. Nah, sekarang kita akan membuat rigging khusus buat matanya. Memang sebelumnya kita sudah membuat riggingnya ya, termasuk matanya. Tapi di video ini saya akan membuatnya dengan detail yang lebih ya. Jadi nanti kita bisa menganimasikan pergerakan matanya lebih detail lagi. Jadi nanti kita bisa bikin dia berkedip, bisa bikin dia melirik, dan juga bisa bikin ekspresi mata yang lain seperti marah atau sedih atau mengantuk dan lain-lain, karena ekspresi mata itu sangat berpengaruh dalam membuat ekspresi wajah ya. Jadi langsung saja kita mulai tutorialnya. Saya masih menggunakan karakter yang sama ya dengan karakter yang sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mereset posenya menjadi T-pose ya, atau pose T menjadi seperti semula ya, biar lebih mudah karena ini sudah kita bikin posenya. Untuk itu kita tekan A untuk menyeleksi semua, pastikan kita sudah berada di pose mode ya di sini. Kemudian kita tekan Alt G buat mengatur lokasi tulang-tulangnya ke posisi semula, dan Alt R atau Alt R untuk mereset rotasinya seperti ini. Dengan begitu posenya akan kembali seperti semula. Sekarang kita akan menghapus matanya atau tulang-tulang matanya karena kita akan menggambar dari awal biar lebih mudah. Kita pergi ke edit mode dan kita hapus, tekan X ya, seperti itu. Kita kembali ke object mode dan saya akan menghapus bagian matanya karena saya juga akan meresetnya. Kita cari bagian mata, pupil dan matanya kita hapus karena ini terkunci. Kita buka dulu biar bisa dihapus. Nah, seperti itu. Alisnya juga bisa kita hapus, tapi karena saya tidak masalah dengan rig matanya, saya bisa membiarkannya. Nah, biar kalian bisa mengikuti, kalau seandainya kalian mau bikin karakter baru, saya akan bikin matanya di objek grease pencil yang terpisah ya. Untuk itu saya akan menambahkan grease pencil baru. Tapi kalau kalian mau melanjutkan di objek gilang ini juga tidak apa-apa ya. Tapi saya buat objek baru, caranya klik add, kita pilih grease pencil, kita pilih blank. Kemudian nanti akan terbentuk satu objek pensil di sini, titik ini ya. Kita pindah ke sini biar mudah buat mengeditnya. Kita buat di sini, kemudian kita ganti deh namanya menjadi mata gilang. Kita ganti di sini namanya biar tidak lupa. Sudah jadi deh matanya. Kita tinggal menggambarnya. Untuk menggambarnya kita pergi ke draw mode ya di sini. Kemudian saya akan menggunakan lingkaran buat menggambar matanya. Kita ganti dulu nama layernya menjadi mata gilang seperti ini. Dan kita gambar deh. Sebelum itu kita atur dulu materialnya ya. Di sini masih ada satu material. Kita pergi ke sini, material properties, dan kita klik di sini, cari deh material mata yang sudah pernah kita buat di sini. Setelah itu kita gambar deh matanya. Sebelum itu saya perkecil dulu ya radiusnya biar tidak terlalu besar. Kita tekan F buat memperkecil dan kita gambar deh matanya di sini. Nah, ngomong-ngomong, seharusnya matanya ini berwarna putih ya, tapi kok nggak kelihatan. Itu karena kedua objek grease pencil kita ini saling bertumpuk ya. Untuk itu saya perlu menyeret bagian matanya ke depan biar terlihat. Untuk itu kita pergi ke object mode dan kita seret deh ke depan. Caranya kita tekan G, tekan Y sampai kita bisa melihat matanya. Kita tarik ke depan seperti ini. Kita kembali ke sini dan kita siap buat mengeditnya. Kita pergi ke edit mode dan
kita pindah deh mata kita ke tempat yang kita inginkan. Kita juga bisa pergi ke scope mode dan kita gunakan grab di sini atau push. Kita seret-seret matanya sampai terbentuk sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin seperti ini saja cukup ya. Kemudian kita bisa mengatur ketebalannya di sini ya, thickness. Kita bisa mengatur ketebalan garis tepinya. Kita tekan minus di sini buat mempertipis seperti ini. Nah, dengan begitu matanya bisa lebih bagus seperti ini. Selanjutnya kita bisa menggambar pupilnya ya. Untuk itu kita pergi ke sini, objek data properties, dan kita buat layer baru. Klik plus di sini dan kita ganti namanya menjadi pupil. Selanjutnya kita kembali ke sini, material properties, dan kita siapkan material baru dengan nama pupil. Seharusnya kita sudah membuat ya, jadi kita pilih pupil. Kalau belum ada, kalian bisa mengaturnya dengan cara klik new dan kalian ganti deh warna base color dan fill-nya. Sekarang kita gambar pupilnya di sini. Kita tekan shift biar bentuknya presisi lingkaran seperti ini. Kalau sudah, kita tekan enter. Sudah jadi deh. Kita bisa mengeditnya buat mengatur lokasinya di edit mode ya. Kita tekan G buat memindah, tekan S buat memperbesar dan memperkecil. Mungkin segini sudah cocok. Sudah jadi deh matanya. Kita perlu menduplikat biar kita punya dua mata. Untuk menduplikat kita bisa menekan Shift D dan kita tekan X biar perpindahannya hanya di sumbu X. Nah, kalau sudah kita klik, buat membaliknya kita tekan S, X, min 1. Maka nanti akan terbalik seperti ini. Nah, yang selanjutnya akan kita buat adalah bagian kelopak matanya ya. Itu fungsinya buat bikin dia berkedip dan menyipitkan mata. Mungkin sebaiknya kita hapus dulu bagian yang kiri karena nanti kita juga perlu menduplikatnya. Untuk itu kita klik plus dan kita ganti namanya menjadi kelopak mata seperti ini. Dan kita gambar deh kelopak matanya. Kita menggunakan material kulit ya buat menggambarnya. Jadi kita klik plus dan kita klik new kalau belum punya. Klik di sini kalau sudah punya. Kita pilih kulit. Sekarang kita gambar deh kelopak matanya. Kita pergi ke draw mode dan kita gambar deh kelopak matanya. Kita bisa menggunakan lingkaran atau bentuk lainnya, misalkan persegi di sini. Kita gambar seperti ini. Kalau sudah, kita tekan enter. Dan kita perlu bikin dia terpotong ya. Terpotong dengan matanya Gilang ini. Untuk itu kita bisa menggunakan mask. Tapi sebelum itu saya perlu mengatur ketebalan kelopak matanya ini. Jadi kita pergi ke scope mode dan pada thickness kita klik min dan kita kurangi deh ketebalannya. Yang lain kita kunci biar tidak terpengaruh. Nah, seperti ini mungkin cukup. Kalau sudah, kita buka yang lain kembali dan kita pergi ke edit mode. Sekarang kita akan memotong bagian yang luar ini menggunakan fitur mask ya. Jadi pada layer kelopak mata kita centang bagian masknya, kita buka dan kita tambahkan di sini klik plus, kita pilih mata Gilang. Dengan begitu dia akan terpotong seperti ini. Kalau kita pergi ke object mode, dia terlihat ngantuk ya atau teler seperti ini. Tapi kita juga bisa memanfaatkan ini buat animasi berkedip ya. Atau saya akan menunjukkan dia bisa ada ekspresi seperti ini. Seperti ini, itu akan mudah untuk membuat ekspresi yang bagus. Nah, dia bisa melek merem begini. Kita mungkin butuh dua kelopak mata ya, yang atas dan bawah. Jadi kita perlu duplikat seperti ini. Jadi nanti kita bisa membuat ekspresi seperti ini kalau mau. Nah, bagus kan? Kita mungkin perlu mengatur ketebalannya. Kalau sudah, kita bisa menduplikat
biar kita punya dua mata ya, yang kanan dan kiri. Kita tekan Shift D, tekan X, dan kita taruh di sini. Kita balik SX-1, maka nanti akan terbalik seperti ini. Kita sudah punya dua mata deh. Sekarang kita siap buat membuat rig buat matanya, biar kita bisa mudah untuk menganimasikannya. Kita bisa menggunakan armature atau rig yang sama ya dengan tubuhnya, jadi kita tidak perlu bikin rig yang baru. Untuk itu kita bisa langsung mengeditnya deh. Nah, pastikan kita berada di object mode ya, kemudian kita klik rig yang sudah kita buat ini atau armature ini, kita pergi ke edit mode dan kita bisa menyiapkan rignya. Untuk itu kita bisa menambahkannya. Caranya kita tekan add, lalu pilih single bone ya, dan maka nanti akan terbentuk satu tulang baru di sini. Kita bisa mengarahkan tulang yang baru ini ke bagian matanya ya, dengan cara kita tekan S dulu buat mengecilkan, dan kita tekan G buat memindahnya. Kita taruh di sini. Mungkin kita perlu memajukan terlebih dahulu biar terlihat ya. Kita majukan sedikit seperti ini dan kita arahkan deh di sini. Kalau sudah, kita pergi ke sini, bone properties, dan kita ganti deh namanya menjadi mata kiri gilang seperti ini ya. Kemudian kita bikin satu tulang lagi buat pupilnya. Kita tekan Shift D buat menduplikat dan kita taruh di sampingnya. Mungkin kita perkecil sedikit seperti ini. Dan kita ganti deh namanya menjadi pupil kiri gilang seperti ini. Pupil kiri gilang. Dan kita perlu bikin dua tulang lagi buat kedua kelopak matanya ya. Kita tekan Shift D lagi, tekan di atas, kita taruh di atas, dan kita mungkin perlu memutarnya 90 derajat seperti ini, dan kita ganti deh namanya menjadi kelopak atas kiri gilang seperti ini, dan kita duplikat lagi. Yang bawah kita ganti menjadi kelopak bawah kiri gilang seperti ini. Kalau sudah, kita seleksi semuanya dan kita duplikat ya. Kita duplikat di sini dan kita balik seperti ini. Selanjutnya kita ganti nama-namanya ya. Ini yang kiri ini kita ganti menjadi kanan. Sebelum lanjut tutorialnya, saya mau kalian subscribe dulu ya channel ini, biar saya makin semangat lagi buat bikin tutorial animasi dan lain-lain. Dan kalian juga bisa like video saya ini dan komen juga kalau kalian merasa kesulitan di bagian tertentu ya. Saya akan mencoba menjawab kalau saya bisa. Nah, kalau sudah beres semuanya, kita perlu menyambungkan objek grease pensil mata yang baru kita buat tadi ke tulang yang sudah kita buat. Untuk itu kita pergi ke object mode dan kita klik matanya, mata yang sudah kita buat ini. Kemudian kita tekan shift, sambil menekan shift kita klik tulangnya, kita tekan Ctrl P dan kita pilih yang ini, with empty groups ya. Kalau sudah, kita bisa pergi ke edit mode, kita klik dulu matanya, kita klik objek grease pensil mata, kemudian kita klik edit mode. Kita bisa mengatur setiap objeknya ke bagian tulang-tulangnya ya. Untuk itu kita pergi ke sini, objek data properties, dan kita scroll ke bawah dan kita cari vertex group. Di sini bagian bawah kita sudah menemukan nama-nama tulang yang akan kita gunakan ya. Kita cari ke bawah, kita pilih dulu bagian yang sini dulu ya, mata kiri gilang. Nah,
Biar nggak salah kita perlu menampilkan nama-namanya ya. Jadi kita kembali ke object mode dan kita klik tulangnya. Nah, kita klik di sini object data properties dan viewport display-nya kita buka dan namanya atau names-nya kita centang. Dengan begitu ada tulisan-tulisannya ini akan mempermudah kita. Kita kembali ke object mode dan kita klik bagian matanya. Kita pergi ke edit mode dan kita buka di sini. Nah, kita klik mata kiri gilang. Nah, kita seleksi bagian mana yang merupakan mata kiri gilang atau yang mewakili tulang ini ya, tulang yang namanya mata kiri gilang. Seharusnya yang ini. Kita klik yang ini, bagian mata kiri gilang. Nah, kemudian kalau sudah kita klik assign. Kita klik pupil kiri gilang, kemudian kita cari deh mana yang merupakan pupil kiri gilang. Yang ini kita klik atau kita seleksi. Kalau sudah kita assign. Kelopak kiri atas kiri itu yang ini kita klik assign. Yang bawah kita klik, kemudian klik assign. Nah, kita beralih ke bagian yang sebelahnya. Mata kanan itu yang ini, klik assign. Pupil kanan itu yang ini, klik assign. Dan kelopak atas itu yang ini, klik assign. Kelopak bawah itu yang ini, yang bagian ini, klik assign. Nah, sudah semua deh. Kalau sudah, seharusnya kita bisa langsung mencobanya ya. Kita klik object mode, kemudian kita sembunyikan nama-namanya dan kita pergi ke pause mode buat memeriksa apakah sudah berhasil. Nah, ternyata ini terbalik ya. Seharusnya yang mengatur ini yang bawah dan yang ini yang atas. Untuk itu kita perlu memperbaikinya. Nah, ternyata ini namanya salah. Yang ini bawah ya. Ini seharusnya namanya atas. Dan ini bawah. Kebalik namanya. Yang ini 001 ini dihilangkan biar namanya sama. Kalau sudah kita bisa periksa. Masih belum cocok ya, kita bisa memperbaikinya di sini. Kita remove dulu. Kita remove, kemudian kita kembali perbaiki. Yang bawah yang ini ya, klik assign. Terus yang atas itu yang ini, klik assign. Kemudian kita coba kembali. Sudah benar ya. Seperti ini. Nah, ini juga belum terpotong. Nanti kita perbaiki dulu ya. Pokoknya bagian ini sudah selesai, sudah sesuai. Selanjutnya kita bisa mengatur masknya ya, biar matanya ini bisa terpotong kalau melirik ke kanan atau ke kiri. Kita ke object mode, kemudian klik matanya, kemudian kita pergi ke edit mode, atau tidak ke edit mode tidak apa-apa. Pokoknya kita perlu memasang mask seperti pada kelopak mata, tapi untuk pupilnya kita klik layer pupil, kemudian kita centang mask, kita pilih, kita klik plus, kemudian kita pilih mata gilang. Dengan begitu kalau kita pindahkan, maka nanti dia akan terpotong seperti ini. Kita klik kembali rig kita, kemudian kita pergi ke pause mode, mode pose. Kita periksa dia bisa merem, melek. Nah, kemudian dia juga bisa melirik ke kanan kiri seperti ini. Tapi kita perlu menyeleksi yang kanan dan kiri ya.
misalkan saya mau memindahkan pupilnya ini, kita perlu seleksi yang kanan dan kiri, lalu kita pindah seperti ini. Kita bisa membuat satu tulang baru yang mengatur kedua mata atau pupilnya ya. Untuk itu kita bisa menambahkannya di edit mode ya. Kita pergi ke edit mode, kemudian kita tambahkan tulang baru, tekan shift A ya. Kemudian akan terbentuk tulang baru di sini, atau kita klik add juga bisa buat menambahkan. Dan kita taruh di bagian tengah sini ya. Mungkin terlalu besar. Dan kita ganti deh namanya menjadi, kita klik di sini buat mengganti namanya ya. Kemudian kita ganti deh namanya menjadi CTRL pupil. Jadi dia tugasnya untuk mengontrol pupilnya ya, kedua pupil kanan dan kiri. Nah, ada juga satu kontrol lagi untuk mengatur kedua matanya. Jadi kita duplikat kembali di sini. Nah, yang satu ini buat mengatur matanya. Jadi kita ganti namanya menjadi CTRL titik mata. Biar terhubung kedua pupilnya ini ke sini, kita bisa menggunakan parent ya. Caranya kita klik dulu pupilnya, pupil kanan, kemudian kita tekan shift. Sambil tekan shift kita klik yang ini, bagian kontrol pupilnya. Jadi kita klik dulu di sini, sambil tekan shift kita klik di sini. Kita tekan Ctrl P buat menggabungkan, kita pilih keep offset. Nah, seperti itu ya. Jadi dia sudah terhubung. Nah, bagian yang kanan juga ya. Kita klik pupilnya, kemudian sambil tekan shift kita klik di sini kontrolnya, kemudian tekan Ctrl P dan keep offset. Dan kontrol pupil ini seharusnya kita gabungkan atau sambungkan ke sini ya. Kontrol mata kita sambungkan, Ctrl P keep offset. Dan yang ini matanya juga kita sambungkan ke sini, keep offset. Yang ini juga. Nah, seperti ini ya. Dan ini kita sambungkan ke sini leher, biar kalau kita putar lehernya dia akan mengikuti seperti ini. Bagian kelopak matanya ini juga kita sambungkan ke sini ya, seperti ini, biar nanti kalau kita pindah-pindah dia akan mengikuti deh, seperti ini. Kita bisa memeriksanya di pause mode. Jadi nanti kalau ini kita pindah, dia bisa melirik ke kanan kiri tanpa perlu menyeleksi pupil kanan atau kiri ya. Dan kalau ini kita pindah, maka semuanya akan ikut pindah. Nah, seperti itu ya. Misalkan kalau kita mau bikin dia berkedip, kita bisa pindah di sini bagian kelopak matanya. Kita bisa bikin dia seperti ini. Kita bisa bikin pose seperti ini. Atau kita juga bisa bikin pose marah ya. Misalkan jadi kelopak matanya ini kita bikin miring seperti ini. Dengan begitu nanti dia terlihat marah ya. Dan alisnya juga kita miringin, kita miringkan seperti ini, maka nanti terbentuk ekspresi marah seperti ini. Nah, seperti ini matanya bisa kita atur-atur posisinya. Dan kalau kita ubah kemiringan lehernya, maka dia akan mengikuti karena kita sudah menyambungkan parentnya seperti ini. Kita juga bisa bikin dia menunjukkan ekspresi yang lain ya. Misalkan ekspresi sedih, kita tinggal miringkan deh, kita tinggal miringin kelopak matanya, kita tarik ke bawah seperti ini. Alisnya itu berperan penting ya buat ekspresi wajah, jadi kita atur juga alisnya, maka nanti akan terlihat sedih deh dia seperti ini, atau mengantuk ya, lebih
terlihat seperti mengantuk daripada sedih, karena ini masih tersenyum dia. Nah, seperti itu. Kita juga bisa bikin dia merem. Buat bikin dia merem, ini kita kelopak matanya kita tarik ke bawah, maka nanti dia akan merem seperti itu. Ada juga ekspresi seperti ini adalah ekspresi mengantuk. Dengan trik yang sederhana ini kita bisa membuat banyak ekspresi ya. Jadi ini mudah sekali. Nah, di video selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat rig mulut yang mudah. Jadi kita bisa membuat animasi berbicara ya. Jadi tetap subscribe channel ini, karena nanti kita juga akan belajar cara menganimasikannya. Terima kasih sudah menonton video saya sampai sini ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tonton juga video saya yang lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton tutorial saya sampai sini ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tonton juga video saya yang lainnya. Sampai jumpa.